membid'ahkan puasa Rajab. Gus Baha membungkam Yazid Jawas CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi Yazid Jawas Al-Wahabi. Dunia maya kembali dibuat geleng-geleng oleh pernyataan kontroversi sang dai Wahabi ini. Di saat para ulama dan dai di Indonesia sibuk menyerukan berbuat baik untuk meningkatkan keimanan dan amal soleh pada bulan Rajab, sang dai Wahabi malah mengungkapkan serangkaian pernyataan nyeleneh bin unik kepada umat Islam Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, kali ini sang dai lantang menuduh dan mengatakan mengerjakan puasa di bulan Rajab. Puasa Rajab adalah perbuatan yang mengada-ada alias bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Sang dai Wahabi ini menambahkan bahwa umat Islam sering mengerjakan sesuatu yang tidak pernah ada dalam Al-Quran dan tidak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka terjerumus ke dalam jurang kesatan dan kebid'ahan. Pernyataan lantang sang dai ini terkait kebid'ahan puasa Rajab langsung disampaikan pada saat pengajian bersama dengan para jamaah Wahabi yang disiarkan secara live oleh media utama Wahabi, Yufid TV dan Roja TV. Tak heran, dalam hitungan menit, pernyataan kontroversi sang dai Wahabi ini langsung menyebar luas di kalangan netizen budiman Indonesia. Sontak umat Islam Indonesia langsung merespon pernyataan kontroversi sang dai Wahabi ini dengan berbagai penolakan. Tak jarang banyak dari umat Islam sangat menyesalkan pernyataan kontroversi pentolan Wahabi Indonesia ini. Sebagaimana jamak diketahui, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang nyata dalam surat At-Taubah ayat 36. Berbagai anjuran dari ulama yang bersumber dari hadis dan kitab mu'tabarah agar umat Islam meningkatkan keimanan dan amal soleh di bulan mulia ini. Tujuannya tidak lain agar mereka selalu berada dalam lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di saat para ulama mengajak berbuat baik dengan anjuran puasa, serta dengan meningkatkan amaliyah lain, sesuai dengan hadis Nabi dan amaliyah salafuna as-soleh, malah ada segelintir orang yang mengaku ulama malah tampil berbeda kontroversi, mengatakan bahwa semua anjuran ulama pada bulan Rajab adalah tidak mendasar dan termasuk bid'ah hakiki. Astaghfirullah. Atas pernyataan kontroversi sang dai Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi ini, ulama kondang sekaligus pakar tafsir Indonesia yang kealimannya sudah diakui oleh umat Islam dunia angkat bicara. Gus Baha angkat bicara terhadap pernyataan kontroversi Yazid Jawas Al-Wahabi yang mengatakan bid'ah dan bid'ah terhadap puasa dan perbuatan baik amaliyah as-solihah pada bulan Rajab yang mulia ini. Gus Baha, sapaan akrab Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, sangat menyayangkan terhadap para ulama yang sering bahkan mempunyai peran dan tugas untuk membid'ahkan segala amaliyah umat Islam hanya bersandar terhadap satu hadis, kullu bid'atin dhalalah. Islam itu sangat luas dan mendalam, dengan dasar utama Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya bersandar pada satu hadis, ribuan umat Islam dianggap sesat dan bid'ah, bahkan dianggap pantas untuk masuk neraka jahanam.
Sebagaimana dilansir dari media nasional Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam akidah Islam, pecihitam.org, Gus Baha menyampaikan pesan khusus dan istimewa kepada seluruh dai, ustadz, dan pembesar pentolan Wahabi Indonesia yang mempunyai kebiasaan hanya membid'ahkan amalia umat Islam sangat perlu diluruskan kembali. Sebagaimana dilansir dari pecihitam.org, dalam sebuah kajian, Gus Baha menjelaskan tentang pemahaman bid'ah yang sering disalahpahami apalagi oleh kelompok-kelompok lain yang menyebutkan bahwa bid'ah adalah segala sesuatu yang baru dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita itu tidak perlu berlebihan. Misal, setiap ada sesuatu yang mirip atau menyerupai agama Yahudi, lalu disebut sebagai kafir. Berarti kalau ada orang kafir yang memakai baju kita, tidak usah pakai baju biar enggak menyerupai mereka. Kan tidak begitu, ungkap Gus Baha. Gus Baha menyampaikan lagi bahwa dalam memahami perihal bid'ah, maka jangan dimaknai secara dangkal dan yakini secara berlebihan, sebab Rasulullah SAW juga pernah disebut bid'ah oleh Abu Jahal karena dianggap membawa ajaran yang tidak ada contoh sebelumnya, hingga kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakan wahai Muhammad, aku ini bukan bid'ah." Sama halnya dengan Umar bin Khattab yang dituduh bid'ah karena melakukan salat tarawih yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Umar mengatakan, jika ini adalah bid'ah, maka ini merupakan bid'ah yang terbaik. Kemudian Gus Baha menyampaikan sebuah hadis sahih tentang seorang sahabat yang dicurigai karena setiap ia menjadi imam salat selalu membaca surat Al-Ikhlas, baik pada rakaat pertama maupun rakaat kedua, dan hal tersebut berlangsung setiap hari. Kata Gus Baha, pokoknya hidup dan mati dia hanya membaca surat Al-Ikhlas. Akhirnya para sahabat pun mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa orang tersebut setiap sholat ia selalu membaca Al-Ikhlas. Ya Rasulullah, orang ini setiap sholat selalu membaca Al-Ikhlas, itu bagaimana? Lalu Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk mendatangkan orang tersebut ke hadapan beliau. Setelah itu ditanya, kenapa kamu kalau sholat selalu memakai surat Al-Ikhlas? Tanya Rasulullah SAW. Kemudian pemuda tersebut menjawab, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu hanya ada sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kepentingan diri saya pribadi ataupun orang lain. Oleh sebab itu saya sangat senang membaca surat Al-Ikhlas. Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, beritahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dia. Meskipun Rasulullah SAW sebelumnya tidak pernah mengajarkan untuk selalu membaca dan menggunakan surat Al-Ikhlas di setiap salat, tetapi ketika ada seorang yang melakukan hal demikian, beliau tetap membenarkannya. Lalu Gus Baha melanjutkan, maksudnya adalah selalu membaca dan menggunakan surat Al-Ikhlas itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Tapi ketika ada seorang yang senantiasa selalu menggunakan surat Al-Ikhlas, juga tetap Rasulullah SAW benarkan, terang beliau. Oleh sebab itu, kita tidak dapat menggunakan definisi bid'ah itu sebagai segala sesuatu yang baru dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sunnah. Apalagi kalau kamu ngaji usul fiqh, maka akan semakin terlihat siapa yang sedikit-sedikit sebut bid'ah itu justru salah, kata Gus Baha.
Yang disebut dengan bid'ah dhalalah itu adalah yang berhadap-hadapan dengan syariat. Tapi apabila bid'ah tersebut menguatkan syariat, maka tidak menjadi musuh syariat, justru sebagai dari syariat. Jenis bid'ah yang dhalalah itu yang istidam, artinya ada benturan yang keras antara bid'ah dengan syariat. Jika ada suatu bid'ah yang memberikan sinergi atau kekuatan dan saling menolong dalam syariat, maka itu tidak menjadi masalah, ungkap Gus Baha. Sungguh sangat luar biasa pernyataan Gus Bahauddin Nur Salim, pakar tafsir, membungkam para Wahabi yang sering membid'ahkan amalia umat Islam Indonesia. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna hingga pada saat bulan Ramadan. Semoga tayangan ini mencerahkan kepada umat Islam dan bermanfaat untuk masa depan umat Islam Indonesia.